Kemudian untuk format nomor teleponnya kita bisa tuliskan begini teman-teman. Jadi dia akan untuk tiga pertama kita jadikan dia misalkan kode wilayah gitu ya. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Reis. Jadi di sini saya Kang Reis akan kembali lagi berbagi kepada teman-teman, terutama masih membahas mengenai Microsoft Excel, teman-teman. Dan tidak terasa ya, untuk pembahasan video kali ini saya akan membahas mengenai formula Excel. Dan untuk partnya sendiri, ini sudah masuk ke part ke-15 teman-teman mengenai formula Excel. Oke, kita langsung saja biar tidak berlama-lama ke daftar materi yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru melihat video Kak, ini ya, terutama mengenai pembahasan formula, ini sudah masuk part 15 sehingga untuk datanya yang nantinya itu akan update sesuai dengan uh, progres pembuatan video ini teman-teman ya. Jadi kalau sekarang sudah part 15 berarti sudah masuk ke part 15. Dan bagi teman-teman yang memang membutuhkan filenya untuk sekedar bareng-bareng berlatih atau belajar bareng saya, teman-teman bisa download filenya di deskripsi teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang lebih lanjut ya, di sini mungkin saya akan sedikit jelaskan apa itu formula teks ya. Jadi formula teks itu termasuk salah satu formula pada Microsoft Excel yang mungkin saya kategorikan sebagai formula untuk manipulasi teks teman-teman. Dan kurang lebih secara teoritis formula teks ini adalah fungsinya untuk memformat angka atau tanggal ya dalam format tertentu. Dan walaupun sebenarnya sih banyak format lain yang bisa kita terapkan dengan menggunakan formula teks ini teman-teman. Namun mungkin pada video kali ini saya akan bahas beberapa saja ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi di sini saya sudah linkkan untuk filenya teman-teman ya. Jadi dia ada di sheet kurang lebih di sheet ke-20 teman-teman ya mengenai teks. Nah, di sini saya ada tabel untuk belajar kita ya, untuk belajar formula teks di mana tabelnya terdiri dari nomor, kemudian ada kondisi sebelum di sini terlihat teman-teman ada data yang istilahnya belum kita lakukan format ya. Kemudian nanti di kolom sesudah ini kita akan isikan formula teksnya teman-teman yang memang sesuai dengan dari arahan keterangan ini teman-teman ya. Untuk kita mempelajari dan juga memahami bagaimana formula teks itu bekerja teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut, biasanya kita melakukan pemformatan itu menggunakan istilah kata number formatting ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sudah biasa menggunakan Microsoft Excel sudah terbiasa ya tahu misalnya di sini di menu home kemudian di area number ini teman-teman bisa melihat adanya number formatting. Namun number formatting ini berarti kan secara pengaturannya atau settingannya itu kita sesuai dengan apa yang ada di kolom number format ya. Misalnya kalau kita buka number format ya kurang lebih ada beberapa kategori yang memang bisa kita pergunakan untuk formatting. Nah, namun Excel sendiri punya cara lain nih untuk melakukan formatting. Salah satunya adalah menggunakan formula teks. Bagaimana implementasinya? Kita langsung aja ke praktiknya teman-teman ya. Jadi di sini untuk yang pertama, di sini saya punya angka data ya, data angka ya. Yang sebelumnya itu kurang lebih 45.000 ya ini ya teman-teman. Jadi ada angka 4, 5, dan 0 3 kali. Dan di sini kita coba akan ubah dengan formula ya untuk format angka ini ke mata uang teman-teman. Nah kalau kan normalnya kalau kita mau ubah ke mata uang, kita sorot selnya kemudian gunakan currency di sini teman-teman ya, bisa bisa Indonesia, bisa rupiah, bisa dolar dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan namanya formula ya. Jadi kalau untuk mengubahnya teman-teman gampang saja. Tinggal ketikkan sama dengan sorot dulu selnya teman-teman ya. Teman-teman tinggal tuliskan formulanya, ketikkan sama dengan ya. Bisa di selnya ataupun di formula barnya teman-teman ya. Kemudian kita ketikkan formulanya itu teks teman-teman ya. Kalau sudah muncul daftar formula seperti ini tinggal tab saja. Nah, kemudian untuk value-nya itu adalah kita sorot sel yang akan kita ubah secara formatnya. Nah, misalkan di sini berarti untuk sel B6 ya teman-teman ya. Di alamat B6 ini kita klik kemudian kita masuk ke parameter berikutnya ya. Untuk parameter berikutnya kalau teman-teman yang menggunakan koma pakai koma, kalau saya karena menggunakan titik koma jadi saya pakai titik koma. Nah, di sini teman-teman kita awali dengan tanda kutip teman-teman ya di sini. Jadi nanti pemformatannya itu kita menggunakan tanda kutip teman-teman. Nah kalau di sini misalkan format angka ke mata uang itu kurang lebih penulisannya menjadi seperti ini teman-teman. Misalkan kita tulis untuk mata uangnya ya seperti ini rupiah ya karena sekarang Indonesia pakainya rupiah. Nah kemudian untuk numbernya kita gunakan namanya format number yaitu untuk angka itu kita pakai hashtag teman-teman ya. Nah seperti ini kurang lebih kemudian kita tekan enter maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah bagaimana nih kalau misalnya ingin si angka 45.000 ini ada separatornya teman-teman ya. Jadi gampang aja teman-teman tinggal tambahkan aja separator di sini. Kalau saya untuk separator ribuan itu menggunakan jadi kita teman-teman ya saya tidak menggunakan koma. Jadi untuk koma saya menggunakan poin koma ya untuk penanda formattingnya itu tergantung option dari settingan Microsoft Excel teman-teman ya.
Nah, ini tinggal ketikkan saja hashtagnya lagi, kemudian kita tekan enter, maka kurang lebih ya, dia akan menambahkan separator. Gampang banget kan? Nah, selanjutnya ada angka dengan pemisah ribuan ya tadi yang tadi sebenarnya. Jadi cuman di sini nggak pakai rupiah, berarti kita tuliskan saja formulanya teks. Kemudian untuk value-nya berarti dia di B7 teman-teman ya. Kemudian untuk format teksnya biasa kita batasi dengan petik 2 teman-teman. Setelah itu tuliskan tanda ini hashtag ya. Kemudian titik, kemudian hashtag lagi teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, maka dia akan dipisahkan ya dengan pemisah ribuan. Nah, kemudian selanjutnya ada angka dengan 3 desimal teman-teman ya. Jadi kalau untuk desimal di sini berarti kita menggunakan format desimal teman-teman ya. Misalkan di sini saya buat dulu nih angkanya jadi ada desimalnya dulu ya teman-teman ya. Misalkan beginilah ya. Sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ada desimalnya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mau mengubahnya dengan format formula teks ya. Kalau tadi kan saya menggunakan istilah kata number format. Nah, ini kita menggunakan namanya formula teks ya. Kurang lebih sama aja. Kita tuliskan teksnya, kemudian sorot value-nya. Setelah itu kita masuk ke parameter berikutnya. Nah, biasa pakai petik 2 ya. Kemudian nah caranya tinggal tuliskan seperti ini hashtag kemudian pakai koma ya teman-teman ya. Kalau 3 berarti kita buat jadi 3 teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia akan ada 3 angka ya di belakang desimalnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada mengubah format angka menjadi persen ya. Di sini kita lihat ada angka dengan nilai ya 0,05 something ya. Ya, kita lakukan pemformatan, kita gunakan teks, kemudian kita pilih nilainya, lalu kita format teksnya ya. Nah, ini biasa pakai ketik 2 ya. Kemudian setelah itu kita gunakan hashtag. Setelah itu ya tambahkan persen teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka hasilnya akan menjadi persentase teman-teman ya. Kalau misalnya persentasenya pengen ada desimalnya, ya berarti kita tinggal tambahkan di sini desimal teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Cukup gampang kan dan enak juga ya. Terutama mungkin untuk pemformatan yang memang kita perlu otomatisasi teman-teman gitu ya. Nah, kemudian jenis selanjutnya di sini menampilkan angka dengan minimal 3 digit ya. Ini kalau 5 kita ingin angkanya itu tetap ada 3 digit. Biasanya ada angka 0 kan di depannya ya teman-teman ya. Nah, ini caranya gampang sama juga kita pilih selnya sorry sama dengan teks ya. Kemudian pilih sorot selnya lalu lakukan format teks ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Berarti untuk menampilkan angka dengan minimal 3 digit ini gunakannya begini teman-teman. Nah, pakai 0000 begini berarti 3 kali. Nah, hasilnya akan seperti itu. Jadi berapapun angka misalnya kalau kita tulis 25, nah dia akan menjadi 025. Nah, itu biasanya dipakai misalkan kalau kita mau menulis format number ya, nomor telepon gitu ya, yang biasa ada nolnya di depannya. Ini kita bisa lakukan modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah format tanggal ke bulan ya, dan juga tahun nih teman-teman. Jadi pengen kita nampilin contoh misalkan kalau bulannya itu nama bulan ya, kemudian tahunnya baru angka. Nah, ini teman-teman bisa gunakan format formula teks juga ya. Seperti ini kita sorot. Nah, kemudian untuk formulanya itu bisa kita gunakan untuk bulan itu M ya. M 4 kali teman-teman. Kalau M 3 kali dia masih berupa angka nantinya. Nah, kalau sorry, M 3 kali dia akan 3 huruf ya untuk nama bulannya. Kalau M 4 kali dia akan menuliskan bulan secara lengkap begitu teman-teman kurang lebih. Kemudian misalkan di sini baru tahun ya, tahun itu year ya teman-teman ya. Kita kemudian kita tutup kutipnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau pengen year-nya misalkan lengkap ya berarti y-nya ditambah sampai 4 kali teman-teman. Kurang lebih jadinya seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa bereksperimen sendirilah kalau untuk bisa mengetahui bagaimana formula teks ini bekerja teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita coba format tanggal lengkap dengan hari teman-teman. Jadi untuk format tanggal lengkap dengan hari ya kurang lebih kita gunakannya seperti ini teman-teman ya. Kita masuk ke formulanya teks, kemudian untuk parameternya untuk format teksnya itu sebentar kurang lebih. Nah, ini penulisannya seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk tanggal lengkap ya. Misalkan kita tanggalnya date ya teman-teman ya. Misalkan tanggalnya saya pengennya ada hari ya, ada hari, kemudian ada tanggal ya. Nah, begini berarti kemudian ada bulan ya, kemudian ada tahun teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini saya pengen bulannya misalkan lengkap. Nah, gini. Jadi Sabtu 29 Maret 2025. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah format waktu ke format 12 jam. Ya, ini kita gunakan AMPM ceritanya di kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tuliskan untuk format jam itu gunakannya seperti ini teman-teman ya.
Nah, kemudian kita tambahkan AM atau PM. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya terlihat seperti ini, itu teman-teman. Nah, berikutnya adalah menampilkan waktu lengkap ya, dalam detik ya. Ini juga sama, kita tuliskan formula teksnya begini. Untuk formatnya berarti kita gunakannya seperti itu teman-teman. Pakai detik ya. Hasilnya jadi seperti itu teman-teman. Jadi terlihat nih, untuk angka 0,3 ini ya menjadi jam 7 5 menit lebih 45 detik teman-teman ya. Kalau kita lihat ini ada desimalnya panjang teman-teman ya. Karena dia adalah format time, sebelumnya saya buat jadi number gitu. Nah, ini kemudian selanjutnya yang terakhir ini adalah contoh customize banget nih ya, format angka sebagai nomor telepon ya. Biasanya kan kita nulis nomor telepon begini nih, kalau yang format begini nih. Sorry, ini teks berarti ya. Kemudian untuk format nomor teleponnya kita bisa tuliskan begini teman-teman. Jadi dia akan untuk tiga pertama kita jadikan dia misalkan kode wilayah gitu ya. Kemudian setelah itu pakai strip mungkin ya, biar ganteng sedikit. Kemudian strip-strip lagi angka ya. Jadi hashtag itu untuk mengambil angka teman-teman ya. Hashtag itu. Nah, ini juga sama, kita buat dari tiga begini. Sebentar, saya lupa kutipnya. Nah, baru kurung. Nah, hasilnya menjadi seperti ini teman-teman kurang lebih. Jadi mungkin sekian ya teman-teman ya mengenai bagaimana kita menggunakan formula teks pada Microsoft Excel, yang mana ini akan mempermudah kita terutama untuk kita melakukan formatting dengan formula teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi yang disampaikan kurang tepat. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe untuk video-video yang dibuat ini jika memang video yang saya buat ini bermanfaat. Oke, saya akhiri untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.